masuk ke bab baru al-iradah wasidku wal hawa. Ini menarik juga ini ulasan beliau. Yang saya tertarik dari bab baru ini, kita ditunjukkan ya kapan ada iradah as-shadiqah nanti, kapan ada an-niyah, kapan ada al-hawa. Ketika kita melakukan sebuah amal. Kalau selama ini kita ya pokoknya sholat gitu, tapi kan niatnya itu di posisi mana, hawa nafsu datangnya itu kapan, di mana posisinya, itu kurang detail. Tapi kalau subbab ini membantu kita untuk mendetailkan, melihat itu. Jadi sekali lagi ini pentingnya ilmu tasawuf ya, membantu kita untuk lebih detail mengenal keinginan-keinginan kita, termasuk niat, hawa nafsu ya, kesungguhan niat kita itu. Tasawuf memang yang fokus di situ. Fikih tidak menjangkau ke situ, memang wilayahnya beda-beda ya. Ittifaqul hawa ya, bersesuaiannya hawa wasidqi dan kesungguhan ala amalil birri pada amal baik. Jadi amalul bir di sana ada hawa, ada sidqi. Jadi kita kan sebenarnya amalul bir itu pasti di sana dikitari hawa sama sidqi. Nah, perinciannya seperti apa? Kulta, berkata siapa engkau? Asidku adapun sidik wal hawa dan hawa. Sidik itu kesungguhan biasanya ya, kesungguhan dalam beribadah menuju Allah. Wasidku adapun sidik wal hawa. Nah sidik ini juga menarik ya. Wah, nanti kalau menarik semua nanti gak dapat yang gak bahasa ya. Sidik di tasawuf itu artinya kesungguhan, keseriusan untuk menuju pada Allah. Sidik ini beda dengan nanti kalau kajian ilmu kalam, ilmu tauhid. Sidik termasuk salah satu sifat wajibnya para rasul. Gitu. Artinya beda ya. Kalau sidik di sana kan maksudnya tidak bohong, tidak dusta, jujur apa adanya, kalau gitu ya. Tapi kalau sidik di sini maknanya kesungguhan ya, keseriusan beribadah menuju kepada Allah. Kulta asidku. Adapun sidik wal hawa dan hawa itu mutafiqoni yang cocok atau bersamaan keduanya ala amalil biri atas amal yang baik. Qala menjawab atau berkata siapa Imam Al-Haris Al-Muhasibi, innallaha sesungguhnya Allah itu qadirun yang maha kuasa ala ayas khoro ya, sakhoro yaskhoru sufrian di munawirnya, maknanya itu memaksa atau menundukkan. Innallaha sesungguhnya Allah itu qadirun, zat yang mampu atau yang kuasa ala ayas khoro untuk menundukkan hawa pada hawa li sidqi pada dikalahkan, ditunjukkan pada kesungguhan ibadah seseorang gitu. Nah ini konteksnya kan ini Mas ya, ini beliau ya, kalau kita pikir-pikir menarik. Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini kan generasi kedua Hijriyah. Nah kalau kita lihat perdebatan teologis ya, perdebatan teologis ini masih kenceng-kencengnya Jabariyah Qadariyah, Mas. Sunni belum ada sebagai sebuah entitas aliran teologi loh ya. Nanti kan Imam Asy'ari, Imam Maturidi itu tahun setelahnya kan, setelah abad kedua. Tapi ajaran sama ajaran sama keyakinan atau konsep keyakinan Sunni sudah ada. Ya sudah ada sejak Rasul gitu. Tapi sebagai sebuah sebuah nama kelompok atau gerakan, terus nanti memiliki konsep sistematisasi ilmu dalam kajian teologi ya, nanti dibakukan oleh Imam Asy'ari sama Imam Maturidi gitu loh ya. Nah tapi benih-benihnya atau bukan benih-benihnya ya, apa yang ingin nanti disistematisasikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu sudah ada di era kajian Nabi, era sahabat, era tabi'in. Ini beliau termasuk generasi pasca tabi'in kan. Nah, beliau tidak menemui sahabat, beliau menemui tabi'in, jadi termasuk tabi'in Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Nah ini kalau kita baca teks ini, innallaha qadirun ala ayasqor al-hawa li sudqi. Jadi seakan-akan ini nanti tengah-tengah antara Jabari sama Qadariyah gitu, Mas. Semuanya itu yang menguasai gerak-gerik manusia itu tidak lepas dari kemahakuasaan Allah. Tidak ekstrim ke Qadariyah, tidak ekstrim ke Jabariyah. Nah gitu. Fa'ingkana faqalilun, fa'ingkana maka ketika ada apa suhril hawa li sidqi itu faqalilun maka sedikit. Wa ingkana itu ya, wa ingkana itu faqalilun ya. Kana bimakna wajada Mas. Jadi kananya kana tam. Nah, kita ingat ya, di Alfiyah itu kan ada satu bab yang bab kana itu kan
membahas antara karena yang nakis sama yang tam. Kalau nakis nanti butuh itu Mas, butuh khobar ya. Nah, butuh khobar yang nanti dibaca apa itu? Baca nasab kan khobarnya kan. Fa ingkana maka ketika ada wajada, seandainya ada apa sukhril hawali sidqi faqol ini maka sedikit gitu. Waladi adapun orang ya'rifu yang bisa mengetahui hadal qalila pada sesuatu yang sedikit ini finasi di dalam manusia hum qalilun yaitu orang yang sedikit. Jadi ini menarik Mas tadi. Yang tadi ya yang Jabar sama Qadariyah ya kita agak ke situ dulu. Saya juga tertarik untuk ini Mas ya. Jadi benih-benihnya apa yang dipikirkan Imam Asy'ari nanti di ini sudah ada. Maksudnya gini, realita ya. Hawa nafsu itu nanti tertundukkan atau terkalahkan oleh kesungguhan seorang abd, seorang abid ya yang menuju kepada Allah. Itu kalau ditundukkan sepenuhnya Allah mampu, karena yang menunjukkan hawa sama aniyah as-sadiqah ini hakikatnya kan Allah. Gitu Mas ya. Hakikatnya Allah gitu. Kok seandainya nanti ada penundukan itu ya, ada penundukan itu qalil sedikit. Nah, orang yang mengetahui dan akhirnya dimampukan itu sedikit dari nas ini loh Mas, dari nas itu. Nah, sehingga konsekuensinya apa ya kalau realitanya sehari-hari kita itu mungkin ya, mohon maaf, orang yang benar-benar serius ya nata hati, nata pikiran, nata ibadahnya untuk beribadah kepada Allah itu enggak banyak. Atau orang yang bisa menunjukkan hawa nafsunya ditundukkan oleh kesungguhan menuju kepada Allah itu yang enggak banyak gitu. Enggak banyak. Meskipun mohon maaf, semuanya tetap saudara-saudara kita sudah statusnya muslim, statusnya mukmin ya, tapi yang sampai tadi bisa mengolah, mengalahkan, memanage hawa nafsunya itu tidak banyak. Nah, ini tidak lepas dari innallaha qadirun ala ayaskhara al-hawa lisidqi wa in kana faqalilun. Terus waladhi ya'rif hadzal qalil finnas hum qalil. Gitu. Akhirnya ya tidak banyak, ya tidak banyak. Nah, maksudnya kita itu misalnya kita bertiga ini kita sudah bagus ya, sudah santri, sudah nyantri gitu. Itu udah bagus. Tapi kalau ya sampai bisa kita menundukkan tadi menyucikan hati kita mondok ini niatnya tulus nggak sih? Niatnya untuk cari ijazah terus nanti kerja atau memang orientasinya ke akhirat sih? Nah, itu kan nggak banyak yang bisa mampu ke sana. Mungkin sholat aja, sholat secara fikih semuanya ke masjid misalnya penuh ya, ke masjid penuh. Itu sudah mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi yang benar-benar nanti bisa munajatnya itu serius dari satu masjid itu mungkin nggak 1, 2, 3 atau nggak banyak gitu Mas. Itu maksudnya ini loh ya. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Ya ini yang ya, realitas dunia yang ya beginilah adanya gitu. Dan kita juga nggak dibebani ya, kita nggak ditaklif untuk semua manusia itu bisa bagus semua. Kalau bagus semua nanti kan malaikat Mas. Nah, tapi kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, yang kadang kita nanti kasratun nisyan. Jadi insanu mahalul khata' wan nisyan itu gitu. Jadi ini kondisi yang kita sadari sehingga ya manfaat positifnya kita tetap berusaha semaksimal mungkin meskipun sedikit, tapi kita berlomba-lomba bisa menjadi bagian dari sedikit itu. Kita harus semangat. Tapi kalau kita melihat sebagian saudara kita yang belum bisa, kita nggak mudah menyalahkan atau menyombongkan diri kita yang mungkin bisa. Karena apa? Ini nggak sesuatu yang mudah gitu. Dan juga tidak harus kita tuntut seperti itu gitu. Meskipun ya zahirnya secara fikih yang penting sudah beres semua gitu. Nah, itu Mas, ini manfaat innallaha sebenarnya qadirun ala ayasqara al-hawa wal Kalau di Quran kan sebenarnya kalau Allah ini ingin menjadikan semuanya muslim, percaya kepada Allah kan mungkin Mas. Semua isi dunia ini muslim mukmin. Bahkan bagus semua, Allah mungkin mampu, tapi kan realitanya nggak dijadikan. Nah, di antara kita macam-macam, bahkan agama sampai sekarang juga macam-macam. Nah, ini supaya kita nanti kalau berdakwah atau berjuang itu nggak lepas dari realita ini, sehingga nanti kalau kita itu terlalu memaksakan diri, akhirnya dulu waktu saya ngaji Kifayatul Awam awal ini ngaji lagi ya, itu dulu saya ada perang batin waktu
kelas 1 sanawi ya. 1 sanawi itu berarti kalau usianya saya kelas aliyah. Aliyah itu ya anak-anak SMA. Jadi kan usia-usia SMA kan biasanya proses pencarian jati diri. Lah ya Allah itu Maha Kuasa ya. Loh kenapa orang itu nggak nyantri semua? Baik kayak kita semua ini ibadah semua. Tapi kok ada ya sebagian tetangga kita yang sholat aja nggak mau. Atau sebagian saudara dekat kita ini bisa santri gitu. Tapi ternyata ada paman kita mungkin ya. Ini kalau konteks saya, ada teman kita itu yang ada paman kita itu yang sholat aja belum komplit, ya, gitu. Atau kalau di kampung ya, itu ada judi, kadang masih ikut judi juga. Nah, itu kok kenapa Allah nggak menjadikan semuanya itu mau sholat semua? Nah, dulu saya sempat kok begitu ya. Seandainya kok Allah nggak menjadikan semuanya mukmin, semuanya muslim, sehingga bagus-bagus semua, sehingga dunia ini aman. Nah, kalau sekarang kenapa sih Allah itu kok nggak menjadikan semuanya itu amanat sehingga nggak ada orang yang korupsi, gitu ya. Nah itu sudah terlepas dari ini mas, kondisi realitanya. Innallaha qadirun ala yaskhara al hawa lisidqi wa in kana faqalilun. Terus walladzi ya'rifu ya. Walladzi ya'rifu hadzal qalil finnas hum qalilun gitu. Nah, sekali tapi manfaat positifnya tadi ya. Jangan kita maknai negatif ya. Negatif berarti nanti kita terus sombong diri, wah saya itu sudah termasuk qalil ini. Itu sudah termasuk apa mas ya? Orang khos. Nah, orang-orang yang lain tuh pada nggak bisa. Itu ibadah nggak ada sidiknya, cuma ibadah syariah saja. Tapi nggak kamu hayati maknanya, sehingga munajat kamu sholat itu nggak ada artinya. Ada yang gitu. Itu kalau dimaknai negatif. Kalau dimaknai positif tadi, ya kita tetap harus serius, sungguh-sungguh supaya termasuk bagian dari al-qalil, sehingga ibadah kita itu serius. Serius dalam artian ya tepat waktu kita atur gitu ya, kita apa mas ya, ya kita jadwal kayak kita kan mau ketemuan orang istimewa ya. Sholat itu kayak ketemuan orang istimewa ya. Kita munajat kepada Allah kekasih kita. Jadi ya kayak kita mau janjian itu gitu. Teman-teman mungkin punya pengalaman nggak ya? Kalau punya pengalaman sempet janjian pertama itu mungkin ngerasain ya, apa bajunya dipilih yang bagus, terus rambutnya itu sisir atau tidak disisir dulu, terus celana sama baju itu warnanya sudah mix atau kontras atau belum, itu kita perhatikan karena mau jumpa pertama supaya kan ada apa itu dulu, ada iklan kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya terserah Anda itu. Itu kita kalau punya pengalaman mau ketemuan pertama itu mas ya. Nah itu kalau bagusnya kesungguhan atau keseriusan kita mau ketemu itu tadi kita ganti, kita mau ketemu Allah, sholat itu munajat Allah. Jadi ya apa mas, waktunya oh ini sudah mau mendekati azan ya, terus kita siap-siap, terus baju kita ya kita siapkan baju sholat ya, pakai baju yang bersih, wudhu yang bagus, pakai minyak wangi loh gitu mas. Mau ketemu Allah apa adanya aja gitu, kecuali kalau kondisi yang mungkin ya nggak memungkinkan. Nah itu mas ya, salah satu bentuk sederhana ya, sederhana keseriusan kita dalam ibadah loh gitu ya. Walladzi ya'rifu hadza al-qalil finnas hum qalilun. Walladzi adapun orang yajhaluhu yang tidak mengetahui atau yang bodoh pada itu tadi ya, pada qalil itu kasirun banyak di anak al-iradah, karena sesungguhnya iradah keinginan lil amali untuk beramal itu qoblal amali sebelum amal, wal hawa dan sesungguhnya hawa nafsu, wa syahwata dan syahwat itu mimma ya, itu mimma termasuk sesuatu yali yang mengiring-iringi pama al amala pada amal, wan niyata dan sesungguhnya niat ataunya ke li anadiroda, wan niyata dan sesungguhnya niat wasidqo dan kesungguhan untuk beribadah itu min waro'ihima setelah keduanya hawa wa syahwat. Nah jadi ada 3 tahapan ini kalau kita petakan ya. Pertama ada irodah, catatan nomor 1 itu di catatan kaki itu kan irodah yang di sini, li anal irodah itu irodah amah, irodah yang nanti ada irodah amah sama ada irodah yang sodikoh. Nah keinginan secara umum kalau kita mau beramal, mau sholat itu kan ada irodah dulu mas, ada irodah, ada keinginan untuk beribadah, itu masa awal, belum niat, belum sampai niat, baru irodah dulu. Nah sudah ada keinginan ini, nanti yang paling cepat mendatangi irodah itu hawa wa syahwat, sehingga dikatakan wal hawa wa syahwat mimma yali al amal.
Baru nanti yang ketiga ada an-niyah wa sidqa min waroi hima. Jadi kalau ini peta Mas ya, peta ini tentunya enggak sama persis ini ya konteksnya. Nanti kan di hati kita itu senantiasa berperang ya. Tapi paling enggak Imam Al-Haris Al-Muhasibi menunjukkan kepada kita, pertama kita ada al-iradah, keinginan untuk melakukan suatu amaliyah. Nah, sebelum itu kita tunaikan, itu yang paling cepat mendatangi keinginan kita itu al-hawa wa syahwat. Nanti bentuknya al-hawa wa syahwat itu paragraf bawahnya. Terus baru di situ nanti ada an-niyah sama asidqi, itu min waroi syahwat wa hawa. Nah, bahasa agak lebih kita mudah pahami, kita punya keinginan untuk beramal, itu nanti terus nafsu kita itu datang ke kita, kira-kira apa yang kalau kita beramal ini yang kita dapat. Wah, mungkin kalau kita rajin jamaah nanti bisa termasuk salah satu awail. Kalau kita nanti rajin ibadah gitu ya, kita dipuji-puji orang. Nah, itu segera datang sebelum bisa menafikan dengan an-niyah as-shadiqah wa sidqa ini tadi Mas ya. Nah, kalau nanti niyah shadiqahnya itu bisa datang, nafsu tadi bisa diperangi sehingga nanti ibadah kita bisa baik ya. Kalau niat shadiqah ini bisa mengalahkan pada al-hawa wa syahwat tadi. Nah, ini lagi-lagi pentingnya tasawuf ya, ngajarin kita untuk mengenal rasa yang ada di hati kita ketika kita beribadah. Loh gitu. Terus ya kita ke bawahnya dikit ya. Fakulama aroda ya, fakulama aroda, maka ketika berkehendak atau berkeinginan siapa abdi seorang hamba au hama atau mengingini siapa al-abad bil amali dengan amal min qoribin dari waktu dekat au ba'idin atau waktu jauh ya. Ibtadaro, jawabnya ulama, ibtadaro maka bersegera, bahasa Jawanya enggal-enggalan. Ibtadaro maka bersegera apa hawa nafsu ya, wasyahwatu dan syahwat, wan niyatu dan niat as-shadiqatu yang serius, fihima di dalam keduanya amal min qoribin au ba'idin tadi. Ibtadaro gitu Mas. Itu kalau kita belajar dulu ya, huruf jar itu kan punya mu'alaf ya. Ibtadaro bersegera ilal qalbi pada hati. Jadi hawa nafsu, syahwat, niat shadiqah itu langsung ibtadaro ilal qalbi gitu Mas ya. Langsung menyergap hati kita, yang hati kita tadi berkeinginan untuk ibadah. Ilal qalbi pada hati bintikrima, dengan menyebutkan sesuatu yurja yang bisa diharap apa wama dan sesuatu malu yang bisa diingini apa min misli dalikal amali, dari sepadanya amal ibadah yang kita ingini tadi, min hajatid dunia, dari hajat-hajat dunia, wa syahawatiha dan syahwat-syahwatnya dunia, wa manafi'iha dan manfaat-manfaat dunia, murafiquha yang menyertai pada itu tadi nikmat dunia, waladzatiha dan kenikmatan dunia. Nanti bentuknya apa? Di belakang ada wama dan sesuatu yuknasu yang membuat senang hati, bimisli dengan sesamanya, maminal asya'i dari sesuatu wama dan sesuatu hasuna yang baik apa mau kiuhu terjadinya atau jatuhnya atau terwujudnya minan nasi dari manusia, wa dzikrihim dan olehnya menyebutnya anas lahu pada bisa naik dengan pujian. Nah ini Mas, ini maksudnya tadi syahwat dunia, manafi'i dunia, lazati dunia. Kalau kita beribadah, kita sedekah, kita naik haji, kita zakat, itu kan ini langsung ibtadaro ila qalbina teman. Hati kita, wah ya nanti kalau kita sedekah, kalau kita wakaf darsun ya, nanti nama kita ditulis gitu. Bahkan kalau 5 juta dapat sertifikat misalnya. Kalau kita nggak hati-hati nanti pasti ibtadaronya ke situ Mas. Atau kalau teman-teman ya kalau apa ini ya, usia teman-teman berarti kalau kita abdi di Indar misalnya ya, kalau kita aktif vokal di apa Mas Mustasan, wah itu banat pada apa Mas ya, terkagum-kagum itu siapa ya itu gitu. Jadi kita kalau waktu mustasan itu harus menunjukkan kekritisan kita loh, karena banat-banat itu akan terpukul kita lah, maka dia harus semangat. Nah itu Mas, itu termasuk tadi loh ya. Jadi istidmam kita itu, kekritisan kita itu tidak orientasinya bagaimana kegiatan berjalan lebih bagus, tapi tadi loh gitu ya. Itu contoh sederhananya ya, contoh sederhananya. Tapi kalau nanti bisa dikalahkan itu bagus ya.
Tetap vokal, tetap memiliki program yang bagus, tapi orientasinya tidak untuk mendapat pujian tadi gitu. Bisa naik dengan pujian wal mahmadati dan pujian wal qoti dan kedudukan wal jai dan pangkat wari akti dan keluhuran wari asati dan kepemimpinan wal irodatu, maka ada pun irodah asotikatu yang sungguh. Nah, ini ada tadi yang irodah nomor 1 tadi al irodah al amah. Kalau al irodah yang kedua ini irodah yang sungguh-sungguh mas ya. Wal irodatu asotikatu ba'du setelahnya ya, ba'du setelahnya al hawa wa syahwat tadi, itu ghaibatun yang hilang. Kalau irodah sodikohnya hilang, maka nanti adanya itu hanya hawa nafsu tadi. Nah gitu. Wama damat dan selagi langgeng atau selagi ada apa itu al irodah as-sodikoh itu ghaibatan yang ghaib, fal qalbu maka adapun hati itu yakbalu menerima, fal qalbu maka adapun hati itu yakbalu menerima hadil asya'a pada hal-hal ini berupa sana mahmadah qadar wa hajjah tadi mas. La yarudu tidak menolak apa itu tadi al qalb minha dari al asya syai'an pada sesuatu li annahu karena sesungguhnya li annahu la budda ayakuna lil qalbi ya, li annahu karena sesungguhnya sesuatu itu la budda tidak boleh tidak ayakuna ada itu lil qalbi bagi hati apa amalun keinginan atau kecenderungan fi hadal amali di dalam amal ini Allah di arodahu yang menghendaki siapa orang hu pada amal wahamma dan berkeinginan siapa itu tadi man orang seorang ya bihi dengan al amal wal insanu adapun manusia itu aksaru syai'in lebih banyaknya sesuatu apanya nisyanan lupanya nisyanan lupanya bentar kita oke baik kita lanjut ya satu paragraf ini biar nyambung ya. Tadi kita baca cepat ya. Wa aksarun nisyani dan lebih banyak lupanya fi dzalikal waktu di dalam waktu itu. Li anna hadhi al asya karena sesungguhnya perkara-perkara ini alati ja'at yang datang biha dengan al asya apa an nafsu hawa nafsu ya nafsu wal hawa dan hawa ilal qalbi pada hati mimma termasuk barang sesuatu zakarnya yang telah menyebutkan siapa aku padama minasana dari pujian wal mahmadati dan pujian wal rifqi dan rifq ya, rifq itu semacam disukai orang lain wal qadri dan kedudukan posisi wajah dan pangkat wal riasati dan kepemimpinan wal manzilati dan kedudukan kuliah ya semuanya ya semuanya sanak mahmadah itu mimma itu mas khobarnya ini khobarnya li anna tadi ya li anna hadhi al asya khobarnya jauh ini mas li anna hadhi al asya itu mimma termasuk dari sesuatu ya tahala yang menganggap manis mas di munawir itu ya tahala menganggap atau mendapati manis itu mimma termasuk sesuatu ya tahala yang mendapati atau yang menganggap manis dengan ma apa alqalbu hati wayastahihi dan mengingini apa hatihi pada ma bayar gobu dan mencintai apa itu tadi alqalb fihi dengan ma falidzalika maka karena hal itu taksuru banyak apa alghaflatu lupa wanisyanu yang lupa lil irodati pada irodah as-sadiqati yang benar loh gitu mas ya. Nah kita simpulkan ya waktunya udah hampir tanam. Sederhana ini menarik mas ya. Tadi ada 3 proses. Ada irodah keinginan untuk beramal. Ketika ada keinginan beramal itu hawa nafsu sama niat sodikoh itu menyergap kita, sama-sama menyergap kita. Nah kita mau sholat itu kan bagus ya. Itu kalau coba kita perhatikan kita niat jamaah ini nanti untuk apa? Apakah lil hawa supaya mendapatkan pujian, mendapatkan riasah, mendapatkan berarti nggak hanya sholat ya, nanti zakat, puasa, haji itu. Apakah haji kita itu supaya nanti meningkatkan elektabilitas kita? Nah itu ya, itu yang nggak bagus itu amat. Tahu terus sadar terus meniatkan haji atau umroh itu tujuannya untuk meningkatkan gitu. Itu berarti sudah tahu nggak baik tapi diinginkan untuk itu. Nah kembali lagi nih, jadi sudah ada irodah kemudian
al hawa wa syahwat sama an-niyah as-shadiqah tadi masuk ke kita. Sehingga jangan sampai al-iradah as-shadiqah ini ghaibah min qalbina. Kalau ini ghaibah min qalbina, hati kita tadi, amalia yang ingin kita kerjakan tadi itu hanya di apa namanya? Hanya digelut, hanya di apa? Hanya digelantungi atau hanya digelanyuti oleh syahwat nafsu kita berupa kita ingin dipuji, kita ingin dimuliakan gitu ya. Karena al-iradah as-shadiqah ghaibatun min qalbina. Itu satu poin. Poin yang kedua, kenapa ya kok kebanyakan kita itu iradah shadiqah itu hilang dari kita? Kok nggak kuat untuk menyerang pada hawa sama syahwat tadi? Karena memang syahwat ini nanti yang berupa sana, mahmadah, qadar, jah, rif'ah, riasah ini sesuatu yang oleh hati itu dirasa manis. Manusiawi ini. Siapa yang nggak suka jabatan? Siapa yang nggak suka pujian? Siapa yang nggak suka kedudukan? Siapa yang nggak suka tadi ya terpukau di depan banat-banat tadi? Nah, itu pasti, itu manusiawi ya. Tapi ya idealnya iradah shadiqah bisa mengalahkan itu. Nah, kalau yang kuat itu adalah syahwat sama hawa, kemudian iradah shadiqahnya itu gaib dari hati kita, ya sudah. Maka itulah yang menyebabkan kenapa kebanyakan dari kita itu terkalahkan iradah shadiqahnya, sehingga ibadah yang kita kerjakan itu ya dilumuri atau terkalahkan oleh keinginan-keinginan mendapatkan pujian, kedudukan, posisi dan lain sebagainya itu, sehingga iradah shadiqahnya hilang, sehingga kita banyak tadi Mas aksaru syai'in nisyanan sama aksaru nisyan di dalam detik-detik itu. Nah, gitu Mas ya. Nah, udah mungkin poinnya sampai situ ya untuk sore ini. Ini sekali lagi ya, saya juga senang Mas baca ini karena dulu nggak terkayakan model beliau ini. Dengan membaca teks ini kita lebih detail lagi untuk merasakan, untuk memilah-milah keinginan-keinginan kita tadi Mas ya, yang dulu mungkin nggak kita sadari atau kok ada ya rasa kayak gini, terus gimana caranya. Nah itu agak susah, tapi dengan tilikan-tilikan Imam Al-Haris Al-Muhasibi ini kita bisa lebih detail lagi ya. Meskipun dalam praktiknya tidak mudah dan butuh latihan ya, butuh latihan. Dan namanya manusia nanti terjatuh satu waktu yang dominannya syahwatnya tadi ya oke aja, namanya ya boleh aja. Namanya manusia itu becoming, proses ya Mas ya, proses menjadi. Nggak ada manusia itu jadi langsung hatinya bersih, ya nggak ada. Ya hati kadang bersih ya, bersih nanti kotor lagi dibersihin lagi, kotor lagi dibersihin lagi. Tapi paling nggak kita punya mindset ya, hati kita kotor dibersihin lagi, atau paling nggak ya kita upayakan untuk dijaga kebersihannya, minimal itu. Nah, sehingga ibadah kita bisa kita rasakan lebih baik, lebih murni untuk alillah. Tapi nanggung ya Mas, 2 paragraf. Boleh ya saya lanjut 2 paragraf ya. Saya lanjut Mas ya, biar habis nih. Walau karena maka ketika ada apa makanul ladzi, posisinya sesuatu yastahlihi yang membilang manis pada aladi apa alqalbu qalbu wa yastahihi dan mengingini apa alqalbu pada aladi tadi Mas, itu ya itu marorotan pahit wa karohiyatan dan tidak disukai. Jawabnya laukana yo lama kana, maka akan tidak ada apa al-qalb itu yakbalu menerima anisyana pada kelupaan wal ghaflah dan kelupaan, walakin aisujaat tetapi sekiranya datang apa al-muwafaqatu ya, kesesuaian sakana, maka anteng sakana itu anteng nikmat apa al-qalbu ila hadhihi al-kholali pada kholal pada aib atau cacat ini. Maksudnya tadi kan hati kita itu secara manusiawi itu mengingini sana mahmadah jah ila akhiri tadi. Andai kata hal itu tidak disukai oleh hati kita, malah sebaliknya marorotan wa karohiyatan,
maka manusia itu tidak akan kasratul ghaflah sama kasratul nisyan. Tapi karena selama ini memang hati kita itu nyaman dengan mahmadah sana ila akhiri tadi. Paman, maka barang siapa itu saat menghendaki siapa Allah azza wa jalla ayun iman, memberi nikmat siapa Allah alaihi pada man hatta takuna, sehingga ada apa irodah asotiqatu yang sungguh-sungguh itu amamal hawa, di depannya hawa, bisa mengalahkan hawa nafsu, wa syahwatin nafsi, dan syahwatnya nafsu, wa hatta yurida, sehingga mengingini siapa itu tadi man bil amali, dengan amal wajh Allah pada zatnya Allah, wa darul akhirati, wa dar dan dar ya rumah kehidupan al akhirati yang akhir. Fa fi hadza, maka di dalam hal ini yakunu ada apa suhlul qalbi, tersibukkannya hatinya, itu ainda zalika, di dalam yuridu bil amal wajh Allah tadi, wa fima, dan di dalam sesuatu malu yang diingini, fihi di dalam min ridho Allah, dari ridhonya Allah azza wa jalla, wa sawabi, dan pahala dari Allah, wa ma adapun sesuatu jaat yang datang fi dengan ma apa nafsu wal hawa, dan hawa, mimma termasuk sesuatu karena yang telah menyebutkan siapa aku lam ya, itu lam yakbalhu, tidak menerima pada ma apa al qalbu itu. Jadi ini ada khobarnya dua, Mas. Itu khobarnya mansa'a tadi loh, Mas. Mansa'a itu kan syarat ya, syarat sehingga ada faknya di situ. Terus ada khobarnya itu fafi hadza, maka adapun di dalam ini orang yang dikehendaki oleh Allah bisa ikhlas tadi, bisa al-iradah as-shadiqahnya lebih kuat tadi ya. Fafi hadza a'dzamun ni'ami, mubtada mu'akhar khobar muqaddam, wa fi hadza a'dzamun ni'am, lebih agung-agungnya, lebih besar-besarnya nikmat. Wa ala sahibi, dan itu ya wajib ataupun wajib bagi orang yang diberi kenikmatan al-iradah as-shadiqah untuk mengalahkan al-hawa wa syahwat tadi, aksaru syukri ya, memperbanyak syukur loh gitu, Mas ya. Meskipun qalil ya, tapi kalau kita dianugerahi itu nikmat yang gede. Nah, dari sini Mas, kita berarti memandang nikmat yang besar itu bukan harta yang banyak itu ya bagian dari nikmat ya. Tapi sebenarnya kita dianugerahi al-iradah as-shadiqah dalam hati kita untuk mengalahkan al-hawa wa nafas, itu sebenarnya itu nikmat yang harus kita syukuri banget itu, Mas. Syukuri banget itu apa ya, dijaga, dirawat, diistiqomahin, ditingkatkan terus gitu. Terus nggak disombong-sombongin gitu ya. Tapi bagaimana orang lain juga bisa ikut. Nah, itu caranya. Ya, caranya. Itu termasuk sudah nikmat yang besar. Jadi itu nikmatnya nikmat gitu. Nikmatnya nikmat. Baik. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita insyaallah nyambung lagi minggu depan ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.